Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan tentang corporate branding dan komunikasi reputation atau membangun dan mengelola investasi secara citra perusahaan. Kompetensi pembelajaran menjelaskan definisi, manfaat dan strategi corporate branding. Menjelaskan pengertian, manfaat dan strategi corporate reputation. Menjelaskan pentingnya manajemen reputasi bagi PR dan corporate branding. Pengertian kompetensi branding dari Barman 2015. Proses menciptakan, membangun, dan memelihara identifikasi serta reputasi merek perusahaan di mata pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Elemen nama, logo, desain, nilai-nilai perusahaan. Pengertian kompetensi branding dari Killer 2016. Proses pengelolaan dan pengembangan merek perusahaan untuk membangun dan mempertahankan citra positif di mata konsumen, pemegang saham dan pemangku kepentingan. Mencakup logo, desain, nilai budaya, dan komunikasi perusahaan. Manfaat kompetensi branding. Manfaat meningkatkan kesadaran merek. Deskripsi, publik lebih mengenal perusahaan. Manfaat dari membedakan dari pesaing. Deskripsi, menonjol di benak konsumen. Manfaat dari membangun loyalitas pelanggan. Deskripsi, hubungan jangka panjang. Manfaat dari meningkatkan citra perusahaan. Deskripsi, persepsi positif. Manfaat dari menarik dan mempertahankan bakat. Deskripsi, talent terbaik tertarik. Manfaat dari meningkatkan nilai merek. Deskripsi, aset perusahaan. Komponen komponen branding. Logo sama dengan lambang visual mengenai warna. Konsisten warna menciptakan identitas kuat. Slogan, perasa mudah diingat, mencerminkan nilai dan visi. Citra, keseluruhan persepsi dan kesan perusahaan. Langkah membangun kompetensi branding yang sukses. 1. Identitas konsisten, seragam di semua platform. 2. Tentukan nilai dan visi, integrasi dalam bidang branding. 3. Komunikasi jelas, pesan mudah dipahami. 4. Libatkan pemangku kepentingan, karyawan, pelanggan, dan lain-lain. Pengertian kompetensi reputation dari Von Brun and Van Riel 1997. Reputasi konsepsi yang mengukur kedudukan relatif suatu perusahaan baik secara internal dengan karyawan maupun eksternal dengan pemangku kepentingan. Pengertian commercial reputation San 1998. Refleksi suatu organisasi dari waktu ke waktu sebagaimana dilihat dari sudut pandang pemangku kepentingan, ungkapkan melalui kepentingan dan kata-kata mereka. Mengapa reputasi perusahaan penting? 1. Reputasi baik meningkatkan loyalitas kepada konsumen, menarik investor, menarik talenta terbaik, menarik aset berharga perusahaan. Reputasi buruk merusak hubungan dengan konsumen, mengurangi kepercayaan investor, sulit merekrut karyawan berkualitas, menyulitkan posisi di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi perusahaan. 1. Kualitas produk atau layanan, etika bisnis dan integritas. Tanggung jawab sosial perusahaan, integrasi dengan pelanggan dan masyarakat. Transaksi komunikasi. Strategi mengelola reputasi perusahaan. 1. Transparansi, terbuka dan jujur terhadap komunikasi. Tanggung jawab sosial, berkontribusi positif ke masyarakat. Monitor dan evaluasi, survei, analisis media sosial, wawancara, tindak lanjut, perbaiki atau memperkuat reputasi. Manajemen reputasi, pengertian, proses berkelanjutan membangun, memelihara, dan memperbaiki citra perusahaan di mata publik. Tujuan menciptakan nilai jangka panjang dan kepercayaan konsumen. Strategi manajemen reputasi, membangun 1. Membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan. 2. Menggunakan media dan saluran komunikasi untuk perkuat citra positif. 3. Terapkan transparansi terbuka tentang produk dan strategi bisnis. 4. Evaluasi dan ukur reputasi secara berkala. Rangkuman konsep
korporasi branding. Intinya membangun integritas dan citra merek perusahaan. Konsep dari korporasi reputation intinya persepsi republik berdasarkan kinerja dan perilaku. Konsep dari manajemen reputasi, proses berkelanjutan memelihara dan meningkatkan reputasi. Reputasi baik sama dengan berharga untuk suksesan jangka panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.